Kalau seandainya anggota tubuh kita ini digigit anjing sampai luka, apakah pada bagian luka itu juga cara mensucikannya sama seperti tadi caranya, Ustaz? Terima kasih. Ya, sebenarnya apa? Tidak ada perbedaan termasuk daripada binatang buruan itu pun. Makanya kalau apa binatang buruan tadi sebenarnya kalau kepingin untuk lebih mudah tanpa mempersulit dengan membasuh, bisa dengan dibuang kulitnya. Untuk apa area daging yang digigitnya itu aja sudah. Nah, yang lainnya tambah harus disucikan lagi karena masih berhukum suci. Nah, kalau kepada tubuh kita digigit maka bagaimana? Tetap daripada bekas gigitan itu kita basuh, ya, menggunakan daripada air yang bercampur dengan turab. Setelah itu basuh tuh sisanya 6 kali. Ya, tetap menggunakan. Karena apa? Permasalahan tadi kan apa? Ada bakteri yang nggak bisa mati kecuali dengan apa? Air yang bercampur dengan tanah. Itu. Baik, kemudian coba saya bacakan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Humairoh yang ada di Pasuruan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah syarat-syarat tanah yang bisa digunakan untuk mensucikan najis anjing? Kalau seandainya tanahnya ini bercampur dengan najis atau mutanajis, apakah ini masih sah digunakan untuk bersuci? Ya, tanah yang digunakan adalah harus tanah yang bisa dipakai untuk tayamum. Ya, yaitu apa? Tanah yang suci, ya, yaitu bisa yang berupa debu, ya, ataukah juga bisa berupa tanah. Makanya pada dalam pembasuhan itu sekiranya bahkan kalau perlu sekiranya cuman nanti dalam pencampurannya itu yang sekiranya masih ada daripada bagian tanah yang suci yang kecampur dengan air untuk kita gunakan, ya. Nah, kalau itu adalah barang najis bagaimana? Nggak bisa. Harus daripada karena yang digunakan untuk mensucikan 7 kali itu adalah daripada air yang suci yang dicampurkan pastinya juga dengan tanah yang sifatnya suci. Ya, sepertiannya tanah yang dipakai di dalam tayamum. Nah, baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, baik, ini pertanyaannya saya bacakan. Baik, apakah 7 basuhan itu, ya ini aja Pak, apakah 7 basuhan itu bisa dikurangi dengan cara air dicampur dengan debu? Tadi dijelaskan. sebenarnya sudah tadi ya. Dalam 7 basuhannya itu bisa dengan cara bagaimana? Ya, 7 basuhan itu maksudnya salah satunya, yang artinya dalam 7 basuhan itu debunya itu masuk ke dalam salah satu basuhan tadi. Itu maksudnya. Ya, bisa dicampurkan dengan di basuhan yang pertama, basuhan kedua, dicampurkan dengan basuhan ketiga, keempat, kelima dan terusnya sampai atau ketujuh. Lebih afdalnya tadi kan kepada basuhan yang pertama. Ya, itu lebih afdalnya. Ya, ini kemudian dalam pencampuran ini dengan turab, ya, sebenarnya itu juga dalam hal apakah seperti tadi kan riwayat hadis dengan dicampurkan salah satunya menggunakan turab, apakah pencampuran turabnya itu adalah hukumnya wajib atau tidak, itu sebenarnya menjadi khilaf bainal ulama. Kalau mau dikatakan apakah wajib ataukah tidak, itu adalah khilaf sebenarnya di kalangan ulama. Karena apa? Yang menyatakan wajib itu dari a'imah arba'ah itu hanya 2, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Karena menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hadis ini untuk masalah turabnya itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib, tapi hanya sunnah. Jadi 7 basuhan itu yang wajib, ya, 7 basuhannya itu yang wajib. Tapi untuk masalah dengan turabnya itu adalah sunnah. Bahkan di Imam Abu Hanifah sendiri 7 basuhan itu pun sebenarnya nggak harus. Sunnahnya afdolnya 7. Wajibnya menurut Imam Abu Hanifah adalah cukup 3. Wajibnya adalah cukup di 3. Ya, afdolnya disempurnakan menjadi 7. Ini kalau kita mau untuk mengkaji masalah khilaf baina a'imah arba'ah, ya. Jadi untuk penggunaan debu, ya, kita jelasnya adalah khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya ulama, ya, jangan sampai lepas daripada pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, tetap menggunakan debu.
ya tetap gunakan untuk menggunakan debu ya, ataukah menggunakan campuran tanah tadi ya, walaupun dalam pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukum penggunaan dengan debu itu adalah hanya sunnah. Ya, jadi karena apa? Di beberapa riwayat yang dijadikan dalil mereka, karena di beberapa riwayat tanpa menyebutkan untuk apa? Tanah ataukah turab debu, enggak ada. Kayak tadi kan riwayat Imam Bukhari pun hanya menyatakan falyaghsilhu sab'an. Sudah. Riwayat Muslim dan Imam Nasai juga demikian. Nah, tanpa ada penyebutan untuk apa? Dengan menggunakan debu ataukah tanah. Nah, ini masalahnya. Itu dijadikan dalil, yang berarti apa? Karena ada riwayat yang tanpa menyebutkan dengan debu, berarti riwayat yang menyebutkan dengan debu itu adalah menunjukkan bukan hukum wajib tapi kepada hukum sunnah. Itu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah,